Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 213. Manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan turunkan Allah bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Ya, satu umat tadi, satu Tuhan, itu Allah. Atau dengan ini sok pinter semua orang-orang sok pinter di ini. Satu kitab. Ya, cuman kitabnya diperbarui terus. Yang berhak memperbarui bukan manusia, Allah. Ya, karena ini ilmunya Allah yang disesuaikan dengan petunjuk zaman. Dan terakhir itu adalah kitab Al-Quran. Jadi semua yang udah direvisi sama manusia, kitab Taurat, kitab Injil, Zabur direvisi sama manusia, diterangin lagi sama Al-Quran, ini salah lu, ini salah lu. Ini pikiran manusia. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu, kembalikan lagi kita kepada Al-Quran, satu Tuhan, yaitu Allah. Gundah gulananya Nabi Adam dalam ketidakberdayaan diturunkan ke bumi. Menyesal dengan penyesalan tidak terhingga. Berdoa qala robbana zolamna dan seterusnya. Diberikan buku bimbingan dari Allah, pencipta semuanya. Diharapkan menuhankan satu Tuhan yaitu Allah. Dengan berkembangnya waktu dan kemajuan lupa akan prinsip untuk beribadah, untuk melihat wajah Allah kembali. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Untuk menggapai surga kembali, untuk melihat wajahnya Allah. Manusia melakukan konsep akal yang amburadul, sok pinter, tapi tidak berakal. Dibuatkan semua tandingan untuk menantang kemutlakan hukum Allah. Sudah dicoba dan tidak ada yang sanggup satupun untuk membuat dan membantahnya. Bahkan mesin super canggih pun, seperti ChatGPT, ditanya, Anda ChatGPT bisa membuat satu ayat tantangan Al-Quran ini? Oh, saya tidak sanggup. Ya, untuk bangsa Indonesia sudah dibuatkan konsep Al-Quran berdasarkan Pancasila. Masih juga tidak sadar. Masih mengandalkan akalnya untuk memecah belah. Sudah dibuatkan berbagai bangsa dan suku untuk saling bertukar informasi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dari berbangsa-bangsa banyak teori luar biasa yang bisa diolah. Dari perbedaan warna kulit. Dari warna kulit dengan segala proses modern yang akan menghasilkan variasi dan penyembuhan luka. Dari berbagai bangsa, dari berbagai buku sudah dihadirkan dalam berbagai kalangan. Semuanya akan bersimbiosis, mutualisme menyeluruh untuk menuju satu, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Masih ragukah dengan filosofi Al-Quran yang sangat berlimpah ilmu, sangat berlimpah sumber informasi, murah, dapat dipakai dimanapun, tidak memerlukan biaya luar biasa. Mari menggali dari seluruh keberagaman untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terus. Dan terus dan. Ya, Dika. Ya, ini kita lihat. Di surah 49 ayat 13. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, 30 ayat 22 ditambah warna kulitnya berbeda-beda. Ya. Dari sini aja orang bikin yang namanya konsep Fritz Friedrich tipe kulit 1 sampai 5, ada 1 sampai 5, ada 1 sampai 6, terserah lah. Dari situ kita bisa ambil suatu konsep yang luar biasa. Fritz Friedrich itu mungkin dapat profesornya gara-gara dia meneliti kulit manusia ini. Sekarang kita mau dapat, jangankan profesor, hadiah Nobel pun bisa. Dia bisa dari berwarna bangsa-bangsa bersuku-suku berbeda warna, bisa. Ya, tapi satu. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab. Mari kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Bahwa kita tidak menyembah selain Allah.
dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah Muslim. Dan ini udah dibikin sama pemikir-pemikir sebelum kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Adakah konsep itu selain Al-Quran? Nggak ada. Manusiaan yang adil dan beradab. Adakah konsep itu selain dengan Al-Quran? Tidak ada. Persatuan Indonesia, adakah konsep itu selain dengan Al-Quran? Yang diikat dengan tali buhulnya Allah, surat 3 ayat 103, baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 103. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan karunia Allah kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bukan hanya untuk pejabat, bukan hanya untuk presiden, bukan hanya orang-orang tertentu yang pintar. Enggak, seluruh rakyat harus merasakan. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau aku turunkan ya Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau seandainya ada yang mempergunakan suatu jabatan atau segala macam untuk kepentingan pribadi atau golongannya, itu salah. Dan itu sudah dirumuskan di dalam Pancasila. Tapi mereka mengkhianati keputusan itu semua. Ya. Nah, ini yang harus kita kembalikan lagi. Ya, harus kita kembalikan lagi. Karena dengan persatuan inilah, dengan rahmat bagi seluruh alam inilah, bangsa Indonesia itu ada bangsa yang mungkin ditakutin. Mungkin melebihi hebat dari kemajuan Cina sekarang ini. Kalau pemimpinnya benar. Ya, bayangin Cina sendiri aja yang bukan negara muslim, ya, yang tadinya pahamnya komunis, bisa menjalankan hukum mati kok bagi korupsi. Kok kita nggak bisa? Kayaknya negaranya jadi nomor satu. Ekonominya nomor satu. Kreativitasnya nomor satu. Ya, kenapa kita nggak bisa di negara muslim? Karena kita tidak kembali ke dalam tauhid sesuai janji di waktu sholat. Inna sholati wa nusuki inni wajjahtu wajiyah. Nggak pernah kembali ke situ. Janjiannya tinggal janji. Ya. Ingat kita janji sama Allah. Dan itu dari diteruskan pada waktu ruh ditiupkan. Alastu birobikum. Yuk terus. Ya, ingat. Dan dibilangkan lagi, surat 2 ayat 62, sesungguhnya orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa saja yang mereka beriman kepada Allah, hari akhir, ya, itu yang benar. Surat 5 ayat 69, beriman pada Allah dan hari akhir, percaya pada Rasulnya, setelah Nabi Isa, setelah Musa, yang dilanjutkan kepada Rasulullah, itu yang benar. Kalau ini bisa disatukan, rahmat bagi seluruh alam. Nggak usahlah kita bangsa lain lah. Bangsa Indonesia sendiri jadi satu. Satu tujuan untuk rahmat seluruh alam. Ya. Nah, ini bahasa yang digabungkan seolah-olah kalau seandainya kita berfilosofi Al-Quran itu akan jadi pemecah belah. Enggak. Pemecah belah itu adalah filosofi dunia. Ya, filosofi dunia. Ya, waktu zaman Rasulullah, pada waktu Rasulullah diturunkan Al-Quran, ya, orang-orang kafir dan Quraisy itu bingung dia. Kok jadi pemecah ya? Antara ibu sama anak, antara bapak sama anak, antara satu keluarga pada keluarga yang lain, kok bisa saling bermusuhan? Justru dengan disatukannya itu, bangsa Arab menjadi suatu kekuatan yang maha luar biasa. Bisa menaklukkan hampir seluruh Eropa. Ya.
Kenyataan benar kan? Sekarang kita enggak nih. Ya, jadi bangsa apa? Bangsa yang dihinakan. Ya, sama ijazah beli aja nggak tahu. Ya Allah. Ya, nggak bisa memutuskan mana yang benar. Ya, hanya bisa dengan duit selesai semua. Ini kan nggak benar, nggak adil bagi seluruh rakyat. Mereka mengkhianati Pancasila. Ya, yang udah dicetuskan sama pemikir-pemikir kita dulu. Nah, mereka membuat antinya bahwa keadilan bukan hanya untuk seluruh rakyat, hanya untuk segelintir orang. Ya, salahnya hancur kita. Diobrak-abrik semua konsep Pancasila ini. Ya, akibatnya apa? Ya udah, hina. Ya, sama satu orang aja udah dihinakan. Ya Allah. Nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya, terus kita lihat Allah menjadikan beragam. Ya, jika Tuhan memendaki tentulah beriman semua orang. Tapi dijadikan itu semua cobaan untuk kita. Berbeda-beda untuk satu persatu. Jangan keadilan ini untuk segolongan. Hadirkan untuk seluruh rakyat. Sehingga kita bersatu menjadi kekuatan mahal luar biasa. Bangsa Indonesia. Bangsa yang disegani. Bangsa yang dihormati. Yang mungkin ditakutkan. Melebihi mereka takutnya sama Allah. Surat berapa itu, Din? Surat 59 ayat 13. Nah, bacain lagi, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 59, surat Al-Hasyr ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam hati mereka, kaum muslimin itu lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Shadaqallahul azim. Kita udah buktikan itu. Bangsa yang memecah belah bangsa Indonesia itu yaitu bangsa Belanda, POC segala macam. Lewat. Tapi sekarang apa? Dengan bangsa ilmu pengetahuan, oh udah jajah semua. Ya, nggak bisa begitu. Ilmu pengetahuan itu untuk rahmat bagi seluruh orang. Bukan untuk segelintir orang. Kesehatan itu untuk rahmat bagi seluruh orang. Ini harus dicetuskan oleh pemimpin kita. Ya, jangan gara-gara beras 5 kilo antri seperti pengemis. Ya Allah. Ya, terus. Ya, disitulah dicoba akal sehat dengan filosofi Al-Quran. Kita termasuk orang yang berakal nggak? Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda kebesaran untuk orang yang berakal. Yang selalu akan mengingat Allah dalam keadaan berbaring, keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan tidur. Sehingga mereka berkata, "Ya Allah, jangan engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Lindungilah kami dari azab neraka." Selalu takut. Itu tanda orang berakal. Ya, selalu takut dan mau menjalankan kalimat Allah. Ya, maka di sini dibilang surat 13 ayat 19. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diberikan Allah kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang bakat saja yang dapat mengambil pelajaran. Begitu juga surat 39 ayat 18. Ya, mereka mendengar, membaca Al-Quran, kemudian menjalankannya. Itulah orang yang diberi petunjuk dan itulah orang yang mempunyai akal sehat. Ya, sekarang kita sekali lagi ngecek. Al-Quran ini kita cek di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbangsa, bermasyarakat. Udahkah kita jalankan? Atau kita kembali lagi ke tadi. Bukan keadilan bagi seluruh rakyat. Untuk golongan kita. Untuk kita sendiri. Untuk keluarga kita. Hati-hati. Inilah konsep pemecah belah. Ya. Yang bisa menghinakan bangsa kita sendiri nanti. Bisa memporak-porandakan.
Ingat, yang sekarang ini bukan karena dia majunya, akibat perjuangan dari pejuang-pejuang kita yang sebelumnya, yang telah mengalirkan darah, air mata, ya. Terus, ya, keberagaman yang ciptakan Allah, jadikanlah itu tidak sia-sia. Semuanya ada maksudnya. Kami menciptakan langit dan bumi. Segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Semuanya ada maksudnya. Keberagaman itu bisa kita artikan macam-macam. Apalagi kalau satu Tuhannya karena Allah. Waduh. Ya. Dan itu dijelaskan. Ya. Tidak ada yang sia-sia apapun. Jadi kalau kita dikasih ilmu, ilmu itu hanya untuk kita sendiri. Kita nggak melanggar nih konsep Pancasila itu bagi seluruh rakyat. Ya, ini yang harusnya sekali lagi jalankanlah konsep itu. Supaya apa? Kita selamat dunia dan akhirat. Pancasila itu adalah konsep Al-Quran itu, nggak main-main itu. Ya, mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang dengan tujuan yang benar, dengan kebenaran bukan untuk main-main. Dalam waktu yang ditentukan. Jadi udah ditentukan kita waktunya. Waktu kita misalnya di program umur 60 tahun, jadikan itu sesuatu yang bermanfaat. Uber. Dalam sisa-sisa waktu kita ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, insya Allah kita akan selamat. Ya, dan dijelaskan lagi banyak. Nggak sia-sia semua yang diciptakan Allah. Jadi mulailah konsep. Oke lah, kita berkonsep sesuai Pancasila itu menurut Al-Quran. Jalanin. Jalankan itu. Ya, terus. Ya, disitulah berlaku hukum keseimbangan atau saling butuh. Ya, yang kaya membantu yang miskin. Supaya keadilan, yang tadi sila kelima, bagi seluruh bangsa. Ya, itu untuk diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri itu, ya, akan membangkitkan bangsa Indonesia, bangsa yang luar biasa. Pendidikannya jago, kesehatannya paling jago, kreativitasnya paling jago. Ya, kenapa? Kreativitas dengan ilmu yang mengetahui rahasia langit dan bumi yang kita bisa gali. Ya, yang ilmunya 8 lautan. Ya, bangkitkan kreativitas itu. Terus. Ya, berbuat baik akan berlimpah hadiah. Ya, 1 jadi 10 atau 1 jadi 7 atau ini. Ya, diibaratkan itu seperti apa? Seperti pohonan. Kuat cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhan. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Buah itu bisa memberikan. Buah itu dalam ukuran terbatas. Ya, bisa menghasilkan rezeki, bisa untuk rahmat bagi seluruh orang. Mana manusia? Hanya untuk satu golongan aja. Malu kita melanggar konsep itu. Ya, ayo dong. Kalau seandainya ini semuanya dengan satu Tuhan, semata-mata untuk beribadah kepada Allah, semata-mata untuk ikhlas untuk menggapai surganya Allah. Wallahu ila dari salam wahyadi mayasa ila siwatul mustaqim. Aman semua dunia ini. Ya, aman. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Perputaran ekonomi dan pahala berlimpah dengan rahmatnya Allah. Ya, misalnya melalui zakat, misalnya melalui yang berlebih. Ya, semuanya itu akan dijalankan. Allah akan membukakan pintu rahmatnya Allah.
Apabila pintu rahmatnya Allah itu, konsep itu dijalankan, ya, terbukalah pintu-pintu rahmat Allah. Surat berapa itu, Din? Surat 7 ayat 96. Terus surat berapa lagi? Pintu rahmat Allah nih. Surat 17 ayat 100. Baca, Din. Oh iya. Manusia pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17, surat Al-Isra ayat 100. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Shadaqallahul azim. Ya. Nah, ini nih konsep nih, pasar barang, rumah tangga, pasar ini segala macam, ya. Kalau ini jalan semua aman, ya. Ini konsepnya dijelaskan di Al-Qur'an. Ya, terus kita lihat dicampur adukan di dalam satu komunitas, ya. Kita lihat nih kebenaran Al-Qur'an, ya. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab padamu dari atas dan bawah kakimu. Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahami. Dari dicampur adukan itu, ya, kita berusaha menasihatkan dengan kalimat Al-Quran. Memang bukan kewajiban kita, tapi kewajiban kita untuk mencapai rahmatnya Allah sebagai contoh suri teladan terbaik, ya, untuk mereka supaya bertakwa, supaya mereka terhindar dari ganasnya api neraka. Ya, kalau kita bisa menjelaskan, ilmuwan-ilmuwan ini terkesima semua. Dari Profesor Elvis Costello ini apa yang pakai topi warna merah, Profesor Petmore, ya, Profesor Yoshisuri Osumi, semuanya, Profesor Maurice Buseli, Profesor Ali Saraf pada waktu dia sujud, ya, berilah mereka nasihat, yaitu yang terbaik, yaitu Al-Quran, yang membekas pada jiwa. Mereka belum nggak ngerti kenapa. Mereka belum baca Al-Quran. Begitu baca Al-Quran, mereka merenungkannya langsung masuk. Karena gampang. Ya, Al-Quran itu sangat gampang. Ya, semuanya terpesona. Hanya dengan satu kalimat. Profesor Maurice Buseli baru sadar. Ya, ya, Profesor Maurice Buseli. Ya, kamu membahas setengah mampus, cuman baca di ini dengan satu ayat. Itu jadi pelajaran untuk umat setelahnya. Surat 10 ayat 92. Langsungnya masuk Islam. Gile, gue mikir setengah mampus. Sampai mayatnya Firaun saya bawa dari Mesir ke Prancis. Nggak bisa menjawab, cuma dibahas dengan satu ayat. Otak saya ini di mana ini? Gelar saya akan profesor di mana? Malunya saya dengan Al-Quran. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Ya, dengan Al-Quran itu, filosofinya, rahmat bagi seluruh alam, kita bisa mempersingkat waktu. Yang tadinya penelitiannya 30 tahun, cuma dibahas satu ayat. Dari sini kita seharusnya bisa ngambil pelajaran. Apakah kita mencari konsep ilmiah yang lain itu perlu dengan akal kita, atau kita cari konsep itu di Al-Quran dulu, sehingga kita terprogram jalannya menjadi mudah, murah, singkat waktu, daripada bebelit-belit nggak ada manfaatnya. Ya. Kalau orang ngerti, ya, dengan ini, ya, Profesor Prancis Joseph Davidovit 20-30 tahun misteri pembuatan piramid, ya, seharusnya dia ngomong, saya malu banget, saya sama tim saya 20-30 tahun nggak selesai, hanya dibahas satu ayat, konsep tanah lempung yang dibakar. Waduh, nggak bisa nih begini caranya nih,
Saya harus balik ke Al-Quran. Hmm. Ya, terus. Ya. Lihat, kedatangan Nabi Muhammad hanya bisa dilihat dari kitab sebelumnya. Ya, antara Nabi Isa atau Taurat. Ya, misalnya dari Musa ke Nabi Isa 300 tahun, Isa ke Rasulullah itu 300 tahun. Pengikutnya yang melihat Taurat atau Injil bisa lihat, oh ini tanda-tanda Rasulullah udah datang nih. Ya, pendeta tersebut berkatanya apa? Pendeta Buhaira. Ya, pendeta tersebut berkata, inilah Tuhan manusia, inilah Rasul alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Pemuka Quraisy berkata pada, apa dasar kamu, wahai Buhaira? Dia berkata, waktu kamu meninggalkan Aqabah, maka tidak ada batu dan pohon kecuali semuanya bersujud kepadanya. Dan mereka berdua itu tidak pernah bersujud kecuali untuk seorang nabi. Saya mengenalnya dengan tanda kenabian di bawah pundaknya seperti buah apel. Kemudian dia berpesan agar tidak membawa Muhammad ke rumah. Ya, dia bisa meramalkan. Apalagi kitab yang sekarang ini. Untuk 100 tahun yang akan datang atau 1000 tahun yang akan datang, kalau itu belum kiamat. Bisa meramalkan Al-Quran. Meramalkan masa yang akan datang dengan Al-Quran. Ya, terus. Ya. Nah, lihat ya, penyanyi cantik bisa melantunkan ayat Al-Quran, suaranya merdu, semuanya jadi mualaf. Banyak yang jadi mualaf. Kenapa? Al-Quran ini akan menggugah apabila mereka mendengarkan ayat Al-Quran diturunkan pada Rasul Muhammad. Kami lihat mata mereka mencucurkan air mata di sebuah proyek kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Saya berkata, ya Tuhan kami telah beriman. Catatlah kami bersama orang-orang yang jadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Rasulullah SAW. Orang yang beriman dengan ayat kami hanyalah orang yang apabila diperingatkan dengan ayat kami, mereka menyungkur sujud ya, dan bertasbih serta memuji Tuhan. Mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya apa? Dia selalu jauh dari tempat tidur, nanti sholat tahajud, baca Quran, ini segala macam. Mereka berdoa pada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Ya, terus. Ya, ya. Sekarang kita, generasi yang kita ini, bisa nggak menerangkan Al-Quran itu dengan hikmah? Karena hikmah ini ada sesuatu yang mahal luar biasa. Aku berikan pada orang yang mempunyai akal sehat, yuktil hikmata ma yasalu wa yuktil hikmata dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita cek, bisa nggak kita melihat alam ini beserta isinya dengan kalimat Al-Quran? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Hanya dengan Al-Quran. Ilmu kita kalau kita lihat pandangan mata kita terbatas. Pendengaran kita terbatas. Ya. Terus udah gitu penglihatan kita juga terbatas. Hanya dengan Al-Quran kita bisa melihat konsep 8 lautan. Konsep di mana lautan itu ada asin dan tawar. Konsep 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Hanya dengan Al-Quran. Kita nggak bisa nembus. Orang dulu emang bisa menggali tuh dalamnya bumi. Ya, bisa tahu tingginya langit. Enggak, hanya dengan Al-Quran. Bisa menghayal. Ya. Dan ini Al-Quran ini sebagai penyatu sesuai dengan konsep Pancasila. Ya, konsep Pancasila masih sebagian kecil dari kalimat Al-Quran. Ya,
Bayangkan kalau seandainya itu dijalankan. Waduh, nggak tahu. Mahal luar biasanya bangsa Indonesia ini. Ya. Terus, ya. Tapi Al-Quran itu kata Allah dibikin dalam bentuk perumpamaan. Bukalah perumpamaan ini sebagai kita dijukin ini yang mempunyai akal sehat. Bukalah kalimat muhkamat atau mustasabihat ini. Ya, yang bisa membukainya itu adalah orang yang berilmu dan yang berakal. Ayo dong kita dong, mulai dong. Ya, ayo dong. Akal sehat, kita punya akalnya sehat nggak? Atau akal kita akal akal apa? Akal jongkok. Ya, di sini nggak dibilang jabatan profesor atau doktor. Ya, akal sehat itu akal yang bisa mengartikan, insya Allah. Ya, terus, ya, kita konsep belajarnya di akal sehat ini satu diterangkan dulu, yaitu sama burung gagak, ya, sama burung gagak, ya. Dan di Al-Quran ada tuh surat 5 ayat 31. Ya, pada waktu apa si yang apa saudaranya Kabil. ngebunuh, si Ya, Kabil Kabil. ngebunuh. Ya, Hmm. hanya dikasih tahu sama burung gagak. Saya akan bertanya nih, apakah saya harus belajar di semua ilmu itu juga kalau seandainya di manusia nggak bisa, saya belajar di alam dulu? Bisa. Ya, Al-Quran itu menyelesaikan seluruh ya sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang berserah diri untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya, surat 16 ayat 89 menjelaskan seluruh persisian dan bagi seluruh umat, ya, untuk semua manusia. Manusia ini artinya dari mulai bayi sampai dari mulai ruh sampai dia masuk dalam kuburan. Ya, terus terus terus. Nah, ini kita lihat dengan latihan panca indera aja. Seseorang yang namanya Ronaldo yang nggak mampu, dia bisa menghasilkan sekian. Gaji per bulannya 3,8 triliun. Gaji per bulannya 256 triliun. Adakah dia tergantung dari kekayaan dalam memperoleh ini? Tidak. Adakah dia melalui sekolahan yang untuk memperoleh? Tidak. Hanya dengan mendribble bola. Ya, jadi suatu yang luar biasa. Dan itu Al-Quran udah jelasin. Ya, kamu kan menciptakan benih manusia, kamu kayak menumbuhkannya, kamu kayak menurunkan air dari langit, kamu kayak menciptakan kaki itu, kamu kayak yang menciptakan indera itu tidak. Ya, hanya dengan latihan, ya, dengan kalimat Allah, ya. Walaqad jinahum bi kitabi fasalnahu alaihi min hudan wa rahmatal liqaumin yu'minun. Al-Quran itu ilmunya Allah sebagai rahmat dan pelajaran orang beriman. Orang bisa bikin konsep itu. Akhirnya apa? Jadi sesuatu yang luar biasa. Kita yang dididik sama pendidikan sekolah pernah menghasilkan seperti ini boro-boro. Ya, per detik aja 98.000 dolar US. Nah, sanggup kita? Ya, terus. Ya, jadilah kita konsep Al-Quran ini, ya, menjadi suatu konsep umat terbaik yang pernah dilahirkan di bumi, yang ditakutin oleh musuh-musuhnya. Ya, sekarang kita lihat. Pada waktu zaman Rasulullah, turunnya Al-Quran separuh-separuh. Ya. Orang-orang zaman dulu turun separuh-separuh sampai ada yang bertanya orang kafir, lu dengan ayat ini aja lu kok bisa bisa ini ya, bisa tertarik gitu. Siapakah yang di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya. Mereka merasa gembira. Kita sekarang bertanya, kita merasa gembira nggak? Surat ini udah komplit.
Ya, ada rasanya gembira. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Surat 5 ayat 3. Ada nggak gembira nih? Ada nggak mau menggali ilmu? Dan konsep Pancasila dari sebagian kecil dari kalimat Al-Quran. Ya, itu pun yang mutusinnya seluruh orang pintar saat itu. Masa kita nggak mau menggali kalimat Al-Quran yang lebih hebat lagi? Hah? Terus, ya, berikanlah mereka nasihat dengan Al-Quran. Ya, jadi kita di apa bersuku-suku ingatkan mereka dengan Al-Quran. Berikanlah mereka dengan kalimat Al-Quran nasihat, karena itu akan bermanfaat. Pajak kirina pati zikro tanpa umum ini. Berikanlah mereka nasihat. Nasihat itu penting. Orang yang takut pasti dia akan berlindung, pasti akan sadar, pasti dia akan berubah menjadi takwa, pasti dia akan takut akan azab neraka nih surat Al-An'am ayat 69 sampai 70. Itu untuk diri kita sendiri, ya untuk diri kita sendiri menjadi bangsa yang hebat. Bayangkan 5 konsep Pancasila aja orang udah takut nih berusaha merubah, apalagi kalau seluruh kalimat Al-Quran. Ya, terus ya, ingat di zaman Rasulullah itu dari membuktikan misalnya Umar bin Khattab, ya jadilah orang yang bermanfaat, beriman jujur dan penuh dengan kebenaran, ya. Nah, sekarang kisah Abdurrahman apa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya cucunya Umar bin Khattab bisa seperti itu, ya. Sekarang kita seharusnya kita meniru gaya seperti ini, ya. Atamuruna bil birri wa tanhauna 'anil fuhsya'i wa antum tatluna kitaba afala taqilun. Kenapa kamu beri nasihat tapi kamu sendiri tidak? Sama surat 61 ayat 2 sampai 3. Ya. Surat 16 ayat 120 kita contohlah seperti Nabi Ibrahim. Oke lah, nggak usah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terlalu tinggi, Rasulullah terlalu tinggi. Kita contoh aja generasi penerus Rasulullah. Walaupun Rasulullah udah nasihatin, saya ini seperti Anda. Hanya saya diberikan wahyu. Ya, sama, kita buku petunjuk sama Al-Quran. Sama, saya juga sama seperti Anda. Bahkan saya lebih tidak bisa tulis dan baca. Sekarang kita lihat, ya, ternyata yang nggak bisa tulis baca dengan bimbingan Al-Quran ini lebih pintar dari seluruh orang pintar saat ini, ya kan? Nah, seharusnya kita balik. Ya, saya harus ngikutin Rasulullah nih gayanya. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fastajibuli dan seterusnya. Kalau kamu disayang Allah, tirulah Rasulullah. Ya, terus jangan ditiru, maaf, janggutnya aja atau baju gamisnya aja, semuanya. Bagaimana mengoncang dunianya Rasulullah dengan Al-Quran. Ya, terus ya, bila bisa menerjemahkan perintah Allah, maka segala pintu rezeki akan terbuka. Semuanya akan terbuka. Kiranya penduduk negeri beriman, bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Ya, tadinya satu umat, tapi jadi banyak aliran-aliran yang sesat. Ya, kalau seandainya dijadi satukan ini, berlimpah seluruh alam ini. Ya, dengan cara itulah berlimpah itu, aku akan menguji lagi. Istiqomah nggak kan? Kalau nggak istiqomah ya udah dihukum lagi sama Allah. Ya, surat 72 ayat 17. Ya, terus. Hmm, Sekarang kita lihat.
Seluruh apa yang dikatakan Allah itu dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bisa nggak kita olah ya menjadi suatu yang luar biasa? Karena cobaan Allah itu pasti sesuai kesanggupan. Ya, soal cobaan Allah itu banyak manfaat. Ya, nggak main-main. Ada kesulitan, ada kemudahan. Dikasih cobaan sakit, yang nyembuhkan juga Allah. Ya, kenapa? Bahan dasarnya udah ada di manusia. Tubuhnya sangat sempurna. Dikasih yang kasih mati juga Allah. Ya, jadi kalau seperti itu gunakanlah panca indera keenam dengan semua kalimat Al-Quran ini, sehingga kita menemukan formula di mana kita mau berbuat. Ayo dong, ya terus, ya ingat ada kesulitan, ada kemudahan. Semua yang dikasih Allah itu semuanya ada maknanya. Ya dua kali, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ya. Daripada disimpan di bank, kita selalu duitnya disimpan di bank, sehingga jadi beban kita nih, ya dan jadi beban nanti untuk di neraka surah 20 ayat 100. Ya kita nggak sadar beban kita lihat aja sekarang. Ya kita beli, maaf sekali lagi, kayak saya nih ya dulu hobi mancing, hampir setiap minggu saya dulu mancing. Yang ngebelinya siapa, yang bangun rumahnya siapa, tempat mancing itu. Ya saya bisa datang sepuas-puasnya nikmatin hasil di lautnya aja, saya bisa ngambil sekitar situ. Ya kenapa? Itu udah prinsipnya Allah, rahmat bagi seluruh alam, bisa dinikmati. Ya terus. Hmm. Kembalikan semua persoalan itu dengan kalimat Al-Quran. Kesulitan, kemudahan, ya, cari penyelesaiannya di Al-Quran. Misalnya untuk menyembuhkan, itu ada di Al-Quran. Ya, Galilah turunkan kepada yang penuh berkah supaya menghayati ayat-ayatnya. Hanya orang berakal sehat yang mendapat pelajaran. Hanya orang yang berakal sehat bisa membuka perumpamaan itu. Ya, surah 29 ayat 43. Dong kita sebagai orang yang berakal sehat, orang yang berilmu. Ya, terus ini kita lihat. Cari makna luar biasa dari semua ayat Al-Quran. Misalnya, kenapa Al-Quran pada waktu ditawarkan ke langit yang begitu hebatnya? Ya, langit yang berupa 7 lapisan. Ya, kalau kita lihat kita hanya sedikit. Ya, tapi kok manusia mau menerima? Padahal kata Allah, antum asadu khalqun amin sama banaha. Penciptaan langit dan bumi ini lebih hebat daripada penciptaan manusia. Kalau dari sini ini kita bisa gali, ya, kita bisa membuka wawasannya dengan tepat waktu sebelum kita meninggal. Waduh, luar biasanya kita. Ya, terus. Ini kalau saya ceritain banyak sekali. Ya, bisa saya jelasin insya Allah. Ya, semua yang didapat dari Allah jalankan dengan filosofi Al-Quran. Itu untuk diri kita sendiri. In asantum asantum, ya, dan seterusnya. Ya, jadi berbuat baik itu untuk diri kamu sendiri. Akan Allah lipatkan satu jadi 7, jadi 10, jadi 700. Allah nggak butuh, ya, untuk diri kita sendiri. Terus, ya, ini kita lihat dari penyakit dan terapinya aja kita bisa lihat, ya, harus menghadirkan bagian istimewa dan dokter sekaligus karena ini makna dari paket berpasangan, ya. Ada obat kemoterapi suntik, ada yang juga oral. Ada obat terapi tradisional, ada yang mahal-mahal. Ada marker tumor, ada marker tumor ini bisa dideteksi dengan panca indera. Ada alat diagnostik yang mahal, bisa deteksi dengan panca indera juga kalau kita udah latihan. Ada untuk terapi target, bisa dideteksi juga manfaatnya, segala macam, ya. Ada radioterapi kita bisa deteksi, ya. Sekarang kita lihat dikasih ini semua, bagaimana nilai di sisi dokternya?
Ya, ada nggak operasi stadium awal yang kita bisa olah? Apakah kita harus mengikuti gayanya semua pendapat-pendapat filosofi dunia? Ada nggak terapi dari yang dikasih Allah menjadi terapi rejuvenasi untuk membaguskan daerah yang terkena? Ada terapi untuk menyamakan dengan sekitarnya nggak? Ada terapi untuk kelebihan satu sisi bisa digunakan untuk yang lainnya nggak? Ada terapi untuk kontrol rutin ke dokter nggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini kita bisa analisa, ya tentunya pasien akan senang. Ya, terus, ya. Jadi, kenapa bisa kita berpikiran seperti itu? Karena kita dikonsep dengan Al-Quran. Ya, orang yang berpikiran dengan dunia pasti nggak bisa menerjemahkan itu. Jadi apa? Hidupnya sempit terus, nggak selesai tapi nggak bisa ngambil keputusan. Ya, terus sudah gitu apa? Mereka lagi digiring ke arah sesuatu, yaitu maksudnya giringannya adalah ke neraka berjamaah. Mereka nggak sadar, ya bisa dibaca dengan kalimat Al-Quran. Yaitu, jadi dengan itu tujuan kita hanya semata-mata beribadah. Jadi karena itu rahmat bagi seluruh alam. Jadi karena itu untuk menuju kita jalan menuju surganya Allah. Untuk melihat wajah Allah kembali. Terus, ya, ingat, Al-Quran akan timbul kehebatannya. Ya, seperti Rasulullah yang tidak bisa tulis baca. Ya, surat 9 ayat 48, surat 7 ayat 157. Ya, tapi bisa membuka wawasan pemikiran Al-Quran yang mahal luar biasa. Profesor Sisuri Asumi ini udah membuka juga. Profesor Maraso Emoto juga bisa. Masaro Emoto. Dia bikin buku The Hidden Message of the Water. Terus, ya, ayo dong gali dong. Makna luar biasa Al-Quran. Ya, sahabat Rasulullah Umar bin Khattab mencontoh teladan yang terbaik. Dulu kami adalah orang-orang yang paling terhina di muka bumi. Kemudian Allah memberikan kami kehormatan melalui Al-Quran atau Islam. Ya, sungguh telah datang padamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang yang beriman. Ya, berkat rahmat Allah. Rasulullah ini adalah takut karena lakum fi Rasulillahi wasatun hasanah. Ya, yang apa? Selalu dia ramah. Sesuai pribadi Al-Quran, orang yang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan. Dia selalu mengadakan musyawarah. Jadi akhirnya apa? Pengikut-pengikutnya sangat istimewa. Ya, terus, ya, ingat, Al-Quran adalah kitab program tercanggih. Manusia tidak menyadari setiap pemberian Allah adalah terbaik. Bila mengerti mensiasatinya, tidak akan sia-sia. Bila mengerti mensiasatinya, akan membukakan seluruh pintu kenikmatan dunia dan akhirat. Karena rumahnya sudah pasti baik bagimu. Belum tentu baik bagi Allah. Atau sebaliknya, seluruh apapun yang diberikan Allah adalah sesuai kesanggupan. Hitungannya sangat sempurna. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Berhati-hatilah dalam mengelola semua itu. Bila mengelola dengan harapan semua ikhlas karena Allah, akan berlimpahlah seluruh kenikmatan dunia dan akhirat. Bila mengelola bukan karena petunjuk Allah, akan timbullah kesempitan, timbullah kepakiran, kerakusan, dan digiring musibah karena sengsara dunia dan akhirat. Marilah mengelola semua yang diberikan Allah menuju jalan. Menjalankan sesuai petunjuk Al-Quran dalam menjalankan amanah, sehingga menjadi penghubung antara dunia dan akhirat yang tidak akan putus-putus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Maaf dok, saya mau bertanya, bukan bertanya ya dok, ya saya mau menyampaikan sesuatu yang eh,
tadi dokter menyampaikan bahwa Pancasila itu betul-betul eh, Al-Quran sekali ya dok ya, maksudnya secara keseluruhan itu bagus sekali. Tapi kenyataannya negara kita itu kan makin makin kalang kabut. Maksud saya gini ya, kita contoh di kita aja nih dok ya di kesehatan. Di kesehatan itu dulu ada yang namanya BPDPK. BPDPK itu adalah mengambil uang sebagian apa namanya sebagian dana dari gaji PNS itu disimpan di suatu tempat namanya BPDPK, tapi orang-orang BPDPK itu digaji oleh pemerintah gitu. Jadi dan itu sistemnya sama seperti BPJS sekarang. Artinya orang-orang pemerintah itu tidak apa namanya kalau ke rumah sakit tidak membayar gitu. Jadi cuman yang membayar adalah BPDPK. Tapi yang bekerja di BPDPK digaji oleh pemerintah. Sekarang BPJS. BPJS itu beda, Dok. BPJS itu apa namanya? Diambil dari seluruh masyarakat ya. Uangnya diambil dari seluruh masyarakat. Tetapi orang-orang yang bekerja di BPJS itu mendapat gaji dari uang kita gitu loh. Uang yang kita simpan gitu di situ. Kan aneh. Kalau dibandingkan BPDPK. BPDPK artinya lebih bagus daripada BPJS. Kan artinya kita makin makin kacau gitu menurut saya. Kedua, mengenai pajak apa namanya? Alat-alat kedokteran. Di Malaysia ya, Dok ya. Di Malaysia itu tidak ada pajak untuk pendidikan dan kesehatan. Hasilnya di sana itu pengobatan lebih murah daripada di sini. Karena di sini alat-alat yang dipakai itu dipajaki seperti pajak barang mewah apa kalau nggak salah gitu. Sehingga apa namanya kalau misalnya kita punya MRI gitu ya. Kalau MRI kita itu karena mahalnya hanya beberapa orang yang bisa menggunakan gitu. Jadi tidak bisa digunakan secara baik gitu. Dibandingkan dengan di Malaysia. Di Malaysia itu siapa sih isinya sebagian besar orang kita loh dok, yang dari sini ke sana, yang apa namanya menggunakan, tapi mereka merasa di sana itu lebih murah gitu dibandingkan dengan di sini gitu. Nah itu maksud saya kita ini punya apa namanya tuh apa Pancasila, tapi kita tidak Pancasilais, berbeda dengan orang Malaysia yang nggak ada Pancasilanya tapi lebih lebih Islami gitu. Itu kita mesti apain ya pemerintah kita ini ya dok ya? Itu udah bubul ya pemerintah kita ya. Ya, Bu Mur. Kenapa dok? Udah bubel. Ya udah bebel, ya makanya. Karena yang aku iseng tapi Bukannya jadi baik tapi menjadi lebih jelek gitu loh dok. Maksudnya kan makin hari mestinya kan lebih bagus dibikin gitu loh. Maksudnya kayak BPJS itu bukannya tambah diribetin gitu loh. Sekarang malah dibikin lagi ya. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada segala macam. Kan kasihan orang kita. karena pejabat kita rakus semua, Bu Mur. Dari BPJS itu yang seharusnya jatah dokter dipakai untuk kampanye, dipakai untuk macam-macam. Ada satu daerah ya dipotong dulu sama Pemdanya itu BPJS untuk dari rumah sakit itu 30%. Astagfirullahaladzim. Jadi untuk dokternya bagaimana? Sementara dokter ini sekolah ini harus berbayar, bayarannya mahal terus, ya. Nah sekarang kita lihat, nggak usah niru Malaysia deh. Di Cina itu semua barangnya murah, ya. Orangnya kreatif, ya. Terus udah gitu orang yang korupsi dibunuh. Kita enggak kan? Jadi sebetulnya yang banyak melanggar siapa nih? Orang Indonesia kan? Iya. Orang Maksudnya kita Indonesia yang bebel kan? punya Bisa? Pancasila dan kita Islami gitu loh maksudnya dok. Ah, iya. Sedih kan jadinya. Iya. Nah sekarang kita lihat. Kalau saya, maaf sekali lagi, misalnya saya bisa melihat situasi di Indonesia seperti itu. Bisa nggak saya lebih hancurkan? Halo? Ya, Bisa nggak saya lebih hancurkan Indonesia sehancur-hancurnya? bisa lah dok. Bisa. Kenapa? Pejabatnya gampang di ini disogok. Semua ininya disogok. Ya, gampang hancurkan bangsa Indonesia ini gampang.
Kalau semuanya begitu, sama rakyatnya sendiri dia begitu. Makanya wajar, maaf sekali lagi. Ya, Indonesia dijajah 350 tahun wajar. Ya, sekarang bayangkan ya, masuk produk Cina yang harganya murah, nggak ada potongan pajak, pemerintah nggak mengambil pajak, harganya murah. Bagaimana kita sementara kita ini dipajakin, harganya mahal, nggak bakal bisa bersaing. Ya, itu dari satu segi tuh, produk barang dari Cina masuk. Bagaimana kalau seandainya, maaf sekali lagi, ya orang-orang di Vietnam, orang-orang di Malaysia, dibawa perusahaannya ke Indonesia dengan pola konsep yang murah itu, terus nggak dipungutin pajak, hancur ya bangsa Indonesia ini. Kalau Tambah hancur, Dok. hancur, bisa bersaing nggak? Nggak bisa. Bisa. Ya, itulah dualisme orang yang mau menghancurkan bangsanya sendiri. Kenapa? Banyak kerakusan-kerakusan di situ. Ya, yang seharusnya ya hasil bumi ini dipakai untuk keadilan seluruh rakyat, dipakai itu untuk keadilan segelintir orang. Untuk APBN-nya dipakai apa? Dari pajak. Ya. Duitnya yang ini dari perusahaan diambil. Siapa yang bisa mengedit? Semuanya ikut kerjasama. Ya kan? Iya. Nah, jadi musuh-musuh yang gampang ditaklukkan adalah musuh yang bisa disogok. Ya, dan itu udah kejadian. Ya. Nah, kalau kita mau memperbaiki diri, ya mulai dari pimpinannya. Pimpinannya ini harus betul-betul karena rakyat. Sumpah dia memimpin itu karena dipilih oleh rakyat, bukan karena golongan. Jadi jalankan amanat rakyat itu. Ya, sekarang kita lihat. Saya pernah kadang-kadang kalau saya lagi di poliklinik tuh ada kepala poliklinik bilang, gila ya orang sekarang ya, pejabat-pejabat udah 60 tahun atau di atas 50 tahun, jalannya udah pengkor gitu, jalannya udah sering pincang, masih gila korupsi. Bukan ingat mati. Iya betul. Karena dia apa? Muslim yang tidak mengerti Al-Quran. Ya, yang lain-lain yang tidak mengerti juga bahasa kitabnya dia. Hanya sekedar aja. Kalau itu mau aman sekali lagi, mulai mengerti Al-Quran. Sehingga takut ya. Kalau saya baca Al-Quran, saya takut. Apalagi saya memperoleh uang itu dari nakutin pasien. Ya, takut saya. Saya selalu bilang sama pasien, Bu, Ibu ikhlas ngasih saya duit banyak, Bu. Kalau nggak pakai aja, Bu, BPJS, Bu. Ya, pakai, Bu. Sayang duitnya, Bu. Jadi duit segitu itu mungkin Ibu bisa berapa bulan. Iya, benar. Ya. Kalau Ibu misalnya terlalu berbelit-belit, saya bawa ke rumah sakit Islam. Ya, mungkin seminggu aja udah selesai operasi. Tapi yang nggak terlalu susah. Kalau yang terlalu susah nanti jasa saya keambil semua nanti. Iya. Jadi apa-apa saya bilang. Karena ini rumah sakit swasta. Saya terus terang ngomong sama pasien. Ya, kalau oke Ibu saya kirim ya ke RCM, nanti saya pesenin ini supaya segera. Ya, kalau dari RCM saya telepon si Uli, saya bilang tuh yang di poliklinik, mohon disitokan. Jangan pakai pemeriksaan-pemeriksaan yang nggak bermanfaat yang menyebabkan tension ini jadi lanjut. Tolong. Saya bilang. Saya selalu bilang gitu. Tapi kalau seandainya anak didik mau bikin ini segala macam, yang penting saya udah nasihatin. Ya, itu aja. Kenapa? Sekali lagi, kita ya tidak mengikuti filosofi Al-Quran. Akibatnya apa? Nanti kita akan terpuruk sepuruk-puruknya. Ya, kita hitung-hitung. Maaf sekali lagi, ya orang yang dioperasi di Vietnam, ya yang seharganya di sini, ya
Jadi yang satu keluarga bisa ke Vietnam itu, sekalian dia ini apa wisata ke tempat-tempat yang ada di Vietnam, makanannya bisa dinikmatin, itu seharga operasi di sini. Saya bingung, kenapa ya bisa gitu ya? Ini kan sama aja menghancurkan dokter-dokter kita, Iya, betul dok. Iya, ya. mereka ke sana. Orang menyangka bahwa dokter kita yang jahat gitu, padahal bukan karena alat-alatnya Iya, itu. iya, Dipajakin dok, pajaknya besar. Iya, iya, karena pemerintah. ya. Dan dia tahu, ya mungkin maaf sekali lagi Menkesnya mungkin ngelihat kok di sana murah ya. Kalau seandainya dia sadar, dia bikin. Bagaimana nggak dipalakin nih? Sehingga bisa bersaing. Iya kan? Setuju nggak gitu, Bu Mur? Setuju dok. Nah, Tapi Menkes yang sekarang malah kacau. nggak. Parah lagi. Jangan mikir kacau dulu. Kita lihat ya. Di satu sisi dia bagus. Pendidikan ini bersingkat. Ya, dipersingkat itu saya setuju. Di zaman yang serba maju ini, yang tadinya kita polanya misalnya pendidikannya 6 tahun, mungkin bisa disingkatin. Yang perlu-perlu aja kita ajari. Pendidikan spesialis yang tadinya 5 tahun, mungkin bisa disingkatin 2 tahun. Ya, asal gurunya ini betul-betul ngajarin sesuai pengalaman dia dan kemampuan dia, sehingga bisa membebas itu. Kalau kita ngomong 10 tahun yang lalu, oke. Kita nolong yang sekarang. Saya setuju banget, apalagi sekarang ini biayanya terlalu mahal. Sekolah, ya mungkin nanti suatu saat per semester 100 juta. Ya, sekarang aja yang ambil konsultan udah 52 juta. Tadinya mau 70 juta. Ya, saya bilang bisa nggak nih? Ya, bagaimana saya mau rekrut staf saya nih? Ya, sementara saya mencari staf itu yang umur muda. Ya, umur muda ini misalnya baru lulus dokter bedah umum, dia belum ada duit, ya. Terus sudah gitu dia mau sekolah, duit dari mana? Terus sudah gitu udah suruh sekolah dokter lagi, duit terus tuh jalan, ya. Dari mana nih? Ya, dari mana? Kalau itu bisa bebas semua, ya. Apalagi kita untuk dari dokter menjadi profesor, kita masukin melalui di jurnal internasional yang berbayar 30 sampai 40 juta. Ngapain ini? Ya kan? Kita uber tuh kum-kumnya itu tuh 30-40 juta. Ya, itu jadi nilai ini. Wah, sorry ya saya untuk nguber kum begitu. Saya bilang nggak mau saya ngeluarin duit begitu. Mudah-mudahan Allah ngasih saya gelar profesor melebihi profesor yang sesuai jabatan dunia, pola pikirnya, atau doktor. Ya, daripada saya harus niru gitu. Ini duitnya saya sedekahin. Ya kan? Betul dok. Ya, kita digiring nih, seberapa urjuis semua. Ya, kalau ada yang bebas begitu, bagus, saya Bahasa senang. mereka, uang kuliahnya mahal. Ya, saya senang. Ya, jadi jangan dilihat di satu sisi dulu. Kita lihat arahnya kemana. Kalau dia tujuannya ikhlas karena Allah, betul itu. Tapi kalau dia mulai masukin barang-barang, terus barangnya dipalakin, ini udah tujuannya udah bener lagi nih. Nah, Arahnya seperti itu. nah arahnya ke sana, nggak kuat lagi dia dicoba duit miliaran. Kalau dicoba duit jutaan, kuat ya. Miliaran nggak kuat ya. Apalagi triliunan. Soalnya dia pikir kan besar gajinya. Sekarang jadi menteri dikit. Ya. Nah, ini makanya Allah bilang nih, ya di surat 72 ayat apa 16-17. Apabila kamu menjalankan kalimat Al-Quran, akan aku kucilkan dari langit dan bumi. Tapi dengan itulah aku akan menguji kamu. Istiqomah nggak? Begitu melihat duit nggak istiqomah, udah lewat. Ya, lewat. Itu yang kebanyakan begitu.
Ya, memang itu diciptakan Allah. Siapa pengompornya? Setan. Supaya maksiat sungguh-sungguh. Surat berapa itu, Dik? 1983. Nah, Aidin tahu tuh. Jadi kalau bermaksiat sungguh-sungguh nanti jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Surah 45 ayat 23. Ya, udah jelas kok urutannya. Ya, kita nggak berusaha menghindar. Ya udah kejeblok terus. Jeblok terus. Mudah-mudahan dengan ikut kajian ini mulailah kita berusaha melepaskan filosofi dunia dah. Yang nggak ada manfaatnya. Benar. Ya, karena itu beban semua di dunia. Ya, misalnya kita nih penghasilan banyak. Ya, penghasilan banyak kita beliin rumah mewah. Gimana mau kita tempatin tuh? Ya, mau beli mobil mewah, emangnya kita mau bisa jalanin? Eh, Kerjanya tinggi. Makanya dok, orang parlemen, pemerintah harus belajar Quran dok. iya, dia udah belajar, cuman gak ada yang ngertiin. Dia Jumat sholat. Ulamanya juga nggak ini, nggak tahu Saya mau nanya nih dok. apa. Oke baik. Udah belum tadi yang dokter jelasin yang lain? Udah. Udah. Baik, saya bertanya dok. Sekali lagi berkaitan berkali-kali juga dokter sudah ingatkan kita filosofi Quran, bahkan di rahmat dan Quran. Bahkan ini Al-Quran kan sudah terbukti di zaman Rasulullah. Pendidikan berkarakter Quran. Sudah teruji sampai beberapa ulama tabi'in sampai abad berapa. Persoalannya sekarang kita di dalam istilahnya hidup modern. Kalau orang-orang ekonomi itu ada ciri khas modern itu kan dengan adanya kemajuan teknologi, berpikir scientific, base dan seterusnya. Tapi faktanya nih dok, ada istilah kemarin saya ikut dengar di dalam itu, walaupun saya pernah dengar, the hollow man, manusia kosong. Manusia modernnya adalah manusia kosong yang hanya materialistik, rasionalistik, tanpa memikirkan unsur kejiwaan. Quran itu kan banyak dominasi di kejiwaan juga. Kira-kira ini dok, bagaimana kehidupan dunia ini bisa berjalan baik, bahkan berjalan untuk menuju akhirat yang secara hakiki juga sumber kehidupan ke depan. Saya teringat di surat Al-Kahfi kan, Qul hunabbikum bil asari amala. Kemudian di situ juga di Al-Kahfi ada lagi Baqiyatus Sholihah. Kira-kira gimana nih dok, terutama di dalam mencermati karena istilah kita hidup modern, tapi faktanya jauh dari nilai-nilai Islami yang tadi dokter ceritakan. Memang saya sendiri dari aspek pembangunan, baik industri farmasi, industri kesehatan, industri berbagai macam, termasuk ekonomi yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi oleh leading sektor industri misalnya, itu nggak jelas itu dok. Maaf, itu bukan apa-apa. Kalau Korsel itu udah jelas ada metode substitusi industri promotion ekspor Indonesia kadang-kadang nggak jelas. Kira-kira gimana dok? Kesalahan di mana? Apakah filosofi salah di dalam mengamalkan atau bagaimana dok? Atau jari Quran? Demikian dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tidak belajar. Sekarang kan udah dibilang, surah 49 ayat 13, dari berbangsa-bangsa bersuku-suku. Yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Terus surat 7 ayat 26, sebaik-baik perhiasan dan pakaian adalah orang yang bertakwa. Sebaik-baik bekal Al-Baqarah 197, ya itu adalah orang yang bertakwa. Wa tazawwadu faida jadi takwa. Wa takuni ya ulil albab. Bertakwalah wahai orang-orang mempunyai akal sehat. Sekarang kita lihat, yang kita uber ini bukan takwa kan? Kemewahan dunia. Ya kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Yang kita uber kemewahan Iya. dunia kan? Makanya Allah bilang di surat 3 ayat 14. Baca dah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, cinta anak-anak, cinta harta benda yang bertumpuk,
dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawaladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Sadaqallahul azim. Lanjutin, Din, 14. Maukah aku tunjukkan kamu yang Ya. melebihi dari itu sehingga kamu selamat? Ayat 15-nya, Al-Imran. Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Yaitu, Sadaqallahu azim. lanjut, 16-nya, Din. 16, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Sadaqallahul azim. Yaitu, Oh, ayat 17-nya, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar, yaitu waktu sahur. nah itu kalau Sadaqallahul azim. kita mau selamat ya itu. Jangan memilih dunia. Coba bayangkan, Pak Naryo. Orang dahulu itu umurnya 1000 tahun, tingginya 30 meter, ya kekuatannya mahal luar biasa, ya terus sudah gitu nggak bisa menggunakan panca indera jalan Allah, dihukum. Kita umurnya 70 tahun, udah pikun, dikasih buku petunjuk yang hebat, yang kita nggak perlu iri sama zaman sebelumnya, semuanya bisa merangkumnya, bisa mengelolanya jadi lebih hebat daripada yang ini, umat yang umurnya panjang, tapi nggak mau mengelola. Kira-kira mana yang sombong? Yang sekarang kan sombong kan? Kalau sombong, ya kita lihat nih banyak sombongan-sombongan yang udah nih. Kira-kira bakal terjadi ajab nggak? Ini udah deket nih. Makanya Allah bilang surat 46 ayat 26 baca deh. Surat Al-Ahqaf ayat 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 46 Al-Ahqaf ayat 26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan ancaman atau azab yang dahulu mereka olok-olokkan telah mengepung mereka. Sadaqallahul azim. Kita dikasih nih secara umur pendek, alat pembantunya banyak, dikasih komputer, dikasih Mr. ChatGPT, tapi nggak bisa menuju jalan Allah nih. Kira-kira sombong nggak? Sombong. Kalau lebih sombong, azab kita bakal datang kan? Datang. Makanya Allah bilang di surah 22 ayat 46. Ya, cobalah kamu berjalan. Kamu perhatikan. Ya, kalau nggak bisa memperhatikan sebetulnya mata hatimu yang buta. Jadi kita udah buta semua nih. Bacain deh nih, 2246 nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22 Al-Hajj ayat 46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Sadaqallahul azim. Jadi kita udah banyak buta ya. Setuju ya, Din? Hah? Ya, udah banyak buta, sombong, nggak mau ditunjukin kalimat Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah ilmunya Allah, padahal Al-Quran sekecil itu nggak bisa dilukiskan oleh lapat lautan, padahal Al-Quran itu gampang menyelesaikan semua permasalahan, nggak mau dibimbing, kan sombong. Sombong itu nanti letaknya di mana? Neraka. Nggak main-main ini. Ya, itu gunanya. Ya, jadi mulailah kita kembali lagi ke Al-Quran. Ya, kembali lagi ke Al-Quran. Mau teori apa kayak segala macam, Al-Quran udah titik.
Mau kemajuan apapun Al-Quran standarnya. Sehingga kita Dok, nggak ikut-ikut. maaf dok, kalau kita lihat dengan literatur yang era sekarang, taruhlah pendekatan konsep pembangunan di dalam hubungan dengan manusia. Kalau dalam Pak Harto kan kita sering dengar pembangunan seimbang antara rohani dan jasmani lah. Nah, kemudian ini kan persoalannya, yang tadi saya bilang ada rasionalitas, terus materialistik dan seterusnya. Padahal Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kemudian surah Al-A'raf, perjanjian kita dengan berfitrah tauhid. Nah, bagaimana di dalam konsep pembangunan sekarang ini, apakah ada yang salah di dalam definisi pembangunan itu? Kalau lihat yang zaman-zaman yang dokter tadi sampaikan, Umar Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, begitu sukses di dalam membangun. Di kriteria kesuksesan pembangunan sebenarnya bagaimana nih dok? Apakah Satu, ya, kita kan belum lihat, pembangunan maaf, sebetulnya saya masih nambah lagi, di dalam ekonomi itu ada welfare state, negara kesejahteraan, itu kayak Jerman, Jepang, Amerika udah bangkrut. Nah, persoalannya kita ngejar yang welfare state kategori apa? Di dalam Pancasila kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Ini kadang-kadang Indonesia. yang sedang salah. Demikian dok. Jadi gini ya, hancurnya Turki kenapa? Saya tanya. Benar ya, hancurnya Turki kenapa? Ya orientasinya beda dok. Kok beda sih? Ya, Disodori riba untuk membangun negaranya itu dengan riba hancur ya. iya mindsetnya udah salah. Ya, kita disodori ini mah ditangkap kan? Ya tinggal nunggu aja. Kalau mau bangun negara ini dari hasil bumi aja udah cukup. Korupsi, Dok. Ya, ya itu artinya. Karena menyalahkan semua aturan amanat Allah. Kalau semuanya sesuai dengan aturan amanat Allah, jadi negara ini paling hebat. Ya, jadi hebat. Ya, karena nggak ini. Kan udah dibilang, aku menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk menyempurnakan nikmatku untukmu lahir dan batin. Kata Allah. Lahir dan batin. Hmm. Ya, surah berapa itu, Din? 31 ayat 20. Nah, terus aku ciptakan juga surat 15 ayat 20 binatang-binatang untuk kamu makan yang bukan kamu pemberi rezekinya. Terus sudah dijelaskan juga surat 7 ayat 10. Seluruh kamu diturunkan ke bumi itu semuanya ada. Tuh. Ya. Nah, sekarang siapa yang dibikin nih jadi kacau nih? Siapa yang bikin kacau ini? Filosofi Berarti dok, dunia. maaf dok, Indonesia sesuai yang dokter sampaikan di ayat Quran sebetulnya udah anugerah terbesar dok, ibaratnya Ya, sumber iya. macam lengkap. Ya semuanya juga ada yang kaya, ada yang miskin, semuanya juga ada begitu. Misalnya ternyata di apa di Arab Saudi padang tandus, tapi menjalankan ini berlian semua, tuh. Minyak semua, tuh. Ya sama semuanya, cuman mengelolanya nggak beres. Ya kalau semuanya ngelolanya beres semua sama. Nah dari semua ngelola beres ini dibarter nih. Jadi pelajaran nih, yang mana yang kurang dibarter, yang mana ini. Dulu kan udah contohin Rasulullah. Barter itu segala macam antara hasil bumi dengan emas, hasil ini dengan ini segala macam. Udah selesai. Jangan ke barternya rakus. Maunya untungnya gede. Makanya lo bilang yang kecil dan halal itu lebih baik daripada yang gede dengan cara nipu. Ya kan? Dengan cara nyogok. Ya kan? Nah ini. Ya, lihat aja bangunan di Eropa tuh lihat sekarang. Kacau semua tuh. Los Angeles. Ya, California kacau semua. Imigran mau diiniin, disingkirin. Majunya itu negara itu dari imigran juga kok. Ada berbaurnya juga. Mau diini ya protes semua. Dikomporin semua, udah bergerak semua. Ya, kelimpungan dia. Negaranya morat-marit, mau bantu Israel nggak bisa. Israel perlu tenaga, perlu dana perang dari Amerika. Pusing tuh ngaturnya tuh. Kalau itu udah hancur di negaranya bagaimana?
Ya, ini harus umat harus Iran, Houthi, Yaman, Palestina tuh harus bisa ngambil kesempatan ini nih untuk mendudukan Israel. Jangan-jangan ini 2025 ini nih Israel tunduk semua. Nggak tahu kita. Kok bisa Allah ngambil tunjukkan, kesempatan itu semua? Eh? Allah tunjukkan sama kita. Nah iya, nggak ada yang bantu lagi dia. Dewa-dewain ini Amerika. Amerika urusan ininya aja masih amburadul sekarang. Ya, ada aja nanti. Kita tunggu aja nanti hukum-hukumnya Allah. Kan orang udah dijelasin. Surat 73 ayat 11. Nanti aku sendiri yang menghukum dia. Kata Allah. Surat 74 ayat 11. Aku sendiri yang menghukum dia. Surat 68, 44, 47. Aku sendiri yang menghukum dia. Karena dia yang aku ciptakan. Takutnya nih hukuman sama Allah. Takut. Kalau takut ya udah. Sama. Makanya saya waktu itu pernah ada ya. Saya bilang berdebat. Saya kalau mau hancurkan bangsa Indonesia, misalnya saya pemikiran Yahudi, saya pakai. Hancur. Gampang. Saya bisa sogok sana sini. Ya, kalau tipenya seperti itu. Rela untuk membunuh bangsanya sendiri. Pejabat-pejabatnya. Rela untuk menyengsarakan rakyatnya sendiri. Wah, gampang ini menghancurkan bangsa begitu. Ya kan? Setuju nggak? Ya, jadi Yahudi sumber biang kerok dunia, tapi udah dilaknat Allah, tapi kita masih bersahabat ya dok. Iya, iya. Ya. Nah, mulailah, udahlah. Makanya Al-Quran itu kita harus renungin. Terus sekarang posisi kita di mana? Sepakatin itu, sepakat untuk kita memperbaiki diri. Kalau seandainya nggak ada sepakat memperbaiki diri, buat apa kita belajar Al-Quran? Hah? Buat apa saya tanya? Ohnya untuk ini aja. Saya mau Allah aja. Oh enggak, belum lulus ujiannya. Kalau kita nyawa sama Allah aja, belum lulus. Belum kita dijulukin berhak untuk menerima surga. Belum kita dijulukin untuk berhak dikatakan orang beriman. Sama Allah aja. Karena jihad tuh ya dok, termasuk dari jihad ya dok. Ya, iya. Bukti kita Jangan-jangan beriman. kita omdo dok, surat As-Saff. Iya, Ya lagi iya, namanya matakul matafalun. ya. Udahlah, Al-Quran itu makanya Kalimatan indallahi al-taqwa. harus dipraktekkan. Abluminanasnya ini harus jago. Baru kita berhak dapat gelar beriman. Baru kita berhak untuk mendapat surganya Allah. Surganya Allah itu mahal. Karena luar biasa nikmatnya. Ya, jangan enak-enak aja, nggak bisa kita. Enak-enak gitu aja. Ya, Ustadz, ya, izin Ustadz, ya, silakan. terkait yang baru saja Ustadz sampaikan ya, terkait dengan bagaimana kita harus bersikap dan menjadi orang yang ya insya Allah diridhai Allah gitu, tidak hanya hablum minallah tetapi yang penting juga hablum minannas. Nah, terkait dengan carut marutnya negara kita yang tadi sudah panjang kita diskusikan, jadi sebagai individu nih Ustadz, apa yang harus kita lakukan agar kita memang menjadi manusia yang bertakwa tadi itu Ustadz? Apakah cukup dengan hanya kita melakukan kebaikan terhadap diri kita dan orang-orang terdekat kita? Ataukah ada sesuatu gitu Ustadz yang harus kita lakukan sehingga memang ada manfaatnya dalam memperbaiki carut marut bangsa dan negara ini Ustadz? Mohon arahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waktu itu Rasulullah juga seperti itu, Bu Sakya. Dia berjuang sendirian, Bu Sakya.
Dia berjuang dari mulai situ, turun Al-Quran, ya. Terus udah gitu di lingkungan sekitarnya. Dari lingkungan sekitar ini akan menyebar, bercahaya. Dari situ akan terus menyebar. Ya, Genghis Khan juga seperti itu. Dari suku Nomaden yang kecil. Dia memberikan bahwa dia tuh bisa mensejahterakan apa prajurit-prajuritnya. Orang nurutin semua. Ya, Ertugrul melalui Turki Osmaninya itu nomaden suku kecil. Ya, dia berjuang. Sekarang kita lihat. Kalau seandainya yang ikut ini 30, dari apa yang saya bicarakan ini dia berjuang, ini udah gelombang luar biasa ini. Pola pemikirannya juga pola pemikiran ini gelombang luar biasa. Ya, dari 30 itu misalnya Bu Sake ngasih pelajaran juga menyebar lagi. Ini gelombang luar biasa. Panario sama seperti itu. Gelombang luar biasa nih. Wah, untuk menyebar dan kita diinikan jadi contoh, kita harus betul-betul mencontohkan seperti Rasulullah kalimat Al-Quran berkata, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kita nggak usah niru orang lain dah. Mau ikut oke, nggak mau ikut ya itu urusan dia sama Allah. Ya, diharapkan dengan kita memberikan contoh itu akan menjadi cahaya yang menyinari. Dan dalam menuju ke situ nggak usah putus asa. Dan ini udah dibuktikan. Palestina. Palestina itu dengan berjuang dengan kalimat Allah. Ribuan mualaf di Eropa masuk Islam. Ya, yang lainnya masuk. Kok ada satu kekuatan luar biasa nih. Disuruh pergi nggak mau. Padahal pergi itu aman. Ya, dikasih semuanya. Nggak mau. Ya, artinya apa? Di situ yang istimewa. Sekarang coba bayangin. Kalau seandainya kita disogok bangsa Indonesia dulu atau mau berjuang sama bangsa Belanda, oke, gua kasih loh. Mau daerah mana? Ya, nggak ada perjuangan. Nggak ada nilai pahala. Nggak ada nilai mujahid. Situ. Ya, disitulah dikasih suatu ya apa cahaya-cahaya yang bersinar dari kecil sehingga menjadi besar. Ya, seandainya di sini hanya cuma dengar aja ya apa gunanya. Gali dong, gali kita kalimat Al-Quran berjalan. Jangan kita hianati, sehingga orang bisa melihat. Ya, sama semuanya. Sekarang kita lihat ini. Kan saya selalu bilang, ya, saya selalu bilang, contoh buah melon. Buah melon itu dalam waktu 15 bulan, kita lihat nih, 3 bulan itu dia udah seperti buah yang siap pakai, siap dimakan. Ya, bijinya bisa ditanam lagi, bijinya itu udah saya hitung sekitar 300. Kalau 300 satu buah, ya di generasi kedua saya ini berarti 300 kali 300 udah 90.000. Generasi ketiga berarti 90.000 kali 300 udah 27 juta. Generasi keempat 27 juta kali 300 udah berapa miliar tuh? 6,7 miliar. Dari 6,7 miliar kali 300 udah berapa triliun tuh? Itu baru generasi kelima. Ya, pertanyaannya, kalau ini kita ini jalanin semua sesuai dengan ini udah berapa nih? Per hari udah berapa nih kita bisa mendaur ini nih, amal ibadah? Ya, ya kan? Tapi enggak kan? Enggak diresapin kan? Enggak dijalankan. Panangan. Hah? Nah, ya, ayo dong, kita sepakat. Ya. Ya, insya Allah. Udah ini belajar udah dari Rasulullah lah. Zaman dulu seperti itu kok. Ya, kita nggak usah permasalahkan yang sekarang kita marut segala macam.
Mulailah kita dari kecil-kecil ini. Bercita-cita untuk memperbaiki bangsa ini. Ali Imran 110 kan udah ada apa yang menjelaskannya, Dok. Iya, kuntum khairu ummati, Memang. umat terbaik. Buktikan kita umat terbaik. Jangan hanya omdo aja. Kita ini dicontohin, contohnya pemuka-pemuka kita yang muslim juga korupsinya gila-gilaan sih. Tuh lihat sendiri orang muslim. Ya iya dia bukan muslim. Memang dia gelarnya muslim, tapi tingkah lakunya bukan muslim. Ya, korupsi gila-gilaan. Jangan muslim dilihat dari mulut baca kalimat Al-Quran. Muslim itu dilihat dari tingkah lakunya. Muslim nggak? Ya, ya kalau udah ini nanti contoh dulu Muslim aja kok laku sama dunia. Terus kita nggak mau berjuang, nanti dulu. Ya, berjuang lah. Disitulah ada nilai pahala, nilai sahih. Oh, kita bisa berjuang di situ. Kurang lebih begitu ya, Usake. Nggak usah putus asa. Nggak usah putus asa. Mulai dari rombongan kecil ini. Insya Allah. Iya, insya Allah. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ustadz izin, dalam beberapa kurun waktu belakangan ini ada beberapa orang terdekat saya ya, sahabat, keluarga, itu kan sudah mendahului kita, sudah dipanggil Allah ya, sudah berpulang ke rahmat Allah. Nah, saya melihat begini Ustadz, dari sahabat, kerabat ini ya, yang Masya Allah saya melihat ziarah ya, itu wajahnya itu seperti tersenyum gitu ya, indah. Saya membayangkan berarti beliau ini seperti melihat sesuatu yang sangat indah gitu, sehingga ketika saya ziarah itu wajahnya itu senyum, dan senyumnya itu sangat apa ya, senyum yang sangat Bagus. manis, yang waktu hidupnya pun saya nggak pernah ngelihat senyum semanis itu, Pak Ustadz. Nah, dalam kesehariannya, karena saya cukup dekat juga ya, saya melihat orang-orang yang seperti ini itu rata-rata orang yang cenderung tidak terlalu apa ya, tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan politik, urusan-urusan kenegaraan gitu Ustadz. Jadi hidupnya ini hanya ya alhamdulillah memang beliau mereka ini orang-orang yang sholat ya, tapi sholat juga bukan seperti yang ngoyo gitu ya Ustaz. Maksudnya yang setiap waktu harus tetap ke Tetap masjid. itu. Ibadahnya biasa-biasa saja gitu. Kalau menurut saya ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi yang menarik rata-rata mereka ini bersahabat itu memang sangat ikhlas gitu. Artinya memang kita orang-orang terdekatnya itu merasa memang kehadirannya dalam setiap pertemuan itu memberi keceriaan. Kemudian ketika dia sakit gitu sampai dia meninggal, itu semua sahabat mengatakan dia ini orang yang baik gitu. Sekalipun dia tidak pernah menjadi seseorang yang dominan gitu. Dia biasa-biasa saja, tidak pernah jadi ketua, tidak pernah mengambil peran penting, tapi memang dari mulutnya itu rasanya tidak pernah menjelekkan sahabat yang lain. Nah, jadi saya berpikir apa memang kita hidup ini seperti itu saja ya gitu. Gimana ya Ustadz, pandangan Ustadz dan Belum saling. terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya tanya, Rasulullah ya menjalankan itu banyak ya cobaan. Banyak. Banyak. Bahkan Oke. dibully ya, terus udah gitu Kotoran. diisolasi ya. Nah, makanya Allah bilang, aku akan uji dengan kamu dan harta dan dirimu sendiri. Dalam ujian itu pasti banyak orang yang lebih durhaka. Ya, bacain dari surat 3 ayat 186 din. Ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 186. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu.
dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Shadaqallahul azim. Ya, jadi pasti setiap ini ada proses penolakan segala macam. Tapi kita nggak usah takut. Terangkan terus kalimat Al-Quran itu. Terus berikan kita contoh terbaik dari kalimat Al-Quran itu. Insya Allah kita akan diikutin. Ya, insya Allah karena kita udah terbiasa melakukan aktivitas dengan kalimat Al-Quran itu, ya, pala mau pujuroha wa taqwaha, kota abraman zakah wa kota hobaman dasaha. Dalam segala aktivitas cobaan baik dan buruk, kita selalu mensucikan dengan Al-Quran. Insya Allah itu orang yang beruntung. Insya Allah kalau kita enggak seperti itu orang yang rugi, kata Allah. Surat 91 ayat 8-10. Ya, dengan kita seperti itu membiasakan diri dengan kalimat Al-Quran, ya, yang insya Allah nanti kata Allah, kamu tuh nggak ada rasa khawatir waktu dicabut nyawa kamu. Bahkan malaikat akan mengucapkan Assalamualaikum, wahai ruh yang tenang, wahai jiwa yang telah diridhoi Allah. Dan itu udah jelaskan di surat 16 ayat 32, baca deh. Surat 16 ayat 32, surat An-Nahl. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl 32. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat itu mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Sekarang saya tanya, Siti Maisito waktu diceburkan ke kuali panas itu, ada matinya menakutkan? Enggak. Enggak. Waktu Siti Asia, istrinya Firaun, dicopot tangan sama kakinya itu, diikat sama kuda, apakah dia matinya menakutkan? Tersenyum. Bahkan sama Firaun dibilang orang gila nih. Lagi gua siksa kok tersenyum. Ya, Bilal, ya, waktu disiksa di padang pasir, digencet sama besi apa batu koral tuh yang panas tuh. Kalau kena panas kan panas tuh. Apa dia bilang ini enggak ahad, ahad, ahad. Saat itu orang-orang Quraisy itu kaget. Penyiksanya Abu Jahal kaget tuh. Bahkan dia malu. Makanya dia marah, mudah-mudahan nenek beli nih Bilal nih. Jadi dia nggak malu. Ya, akhirnya dibeli sama apa? Abu Bakar. Abu Bakar kata Bilal, udah lah berapa aja dah, gue pusing gue ngurusin Bilal nih. Nggak mau nyembah-nyembah ini juga. Ya, coba bayangkan. Kalau kita udah seperti itu, matinya kita diinikan, dan kita nanti di hadapan Allah nggak ada rasa takut. Surah 20 ayat 112. Bacain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 112. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Sadaqallahul azim. Surat 21 ayat 103. Surat 21 ayat 103 Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anbiya 103. Ya. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, dijanjikan kepadamu. Sadaqallahul azim. Surat 4 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa surat 4 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya
ya Allah akan memperlipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Berkalauhulazim. Waktu menerima buku catatan amal, nggak kaget lagi dia. Surat 69 ayat 19 sampai 20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 69, surat Al-Haqqah ayat Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah 19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Ayat 20-nya, sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Shadaqallahul azim. Perhitungan untuk menerima buku di tangan kanan. Yakin nih. Sekarang Iya. kita yakin nggak? Kalau kita mau seyakin itu, apa yang udah kita persiapkan? Apa yang kita harus persiapkan? Sehingga kita matinya diucapin salam sama malaikat pencabut nyawa. Sehingga nanti di hari nanti yang akan datang kita merasa guncangan apapun kita nggak takut. Apa strategi kita dalam umur yang terbatas kita ini? Iya dong. Jalani hidup dengan sesuai Al-Quran lah, Dok. Nah iya itu. Nggak ada lagi cara Nggak lain. ada cara lain. Perbaiki diri dengan Al-Quran. Kalau kita mau yakin, kalau mau yakin silakan aja. Hah? Karena nanti mati itu matinya aja waktu sakratul maut diperlihatkan tuh surga apa neraka udah dipersiapkan. Dan dunia saintis itu udah memperlihatkan kita ada waktu 7 menit untuk merecall kembali tingkah laku kita pada waktu sakratul maut itu. Dan itu udah dijelaskan surat berapa, Din? Surat 79 ayat 34 sampai 37. Pada waktu hari kiamat itu diperlihatkan tuh kiamat dalam bentuk sakratul maut. Dan dilihatkan surga apa neraka. Surat An-Naziat ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila malapetaka besar yaitu hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Shadaqallahul azim. Nah, diperlihatkan gitu kita makanya perlihatkan surga ya tersenyum lah. Surga dilihatnya. Ya. Nah, kalau mau seperti itu, apa strategi kita? Nggak ada jalan lain dan waktu terbatas ini cepat dengan Al-Quran. Ya. Ya itu. Nggak ada jalan lain. Ya. Itu yang menyelamatkan kita insya Allah. Iya. Ya. Udah jelas Bu Sake? Ya, Alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakumullah khairan kasiran untuk semua. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Dok, maaf Dok, mau nanya Dok. Tadi kan Usaka udah bilang banyak yang sudah meninggal, yang sudah tua atau sudah sepuh Dok ya. Berarti semakin tua kita harus semakin dekat dengan Al-Quran Dok ya. Terus kan harus menjaga aurat juga Dok ya, dengan hijab itu Dok ya. Soalnya aku pernah dulu waktu jadi petugas dokter haji itu ada jemaah haji Indonesia Dok. Nenek udah tua Dok, 60 tahunan diperkosa Dok sama orang Arab itu Dok. Padahal Iya. ya, jadi meskipun udah tua, Arab, tapi dia ya. mungkin kalau orang sana mungkin tertarik ya sama wanita Indonesia mungkin Dok ya. Jangan Terus sama tahu. ini Dok, sama ini Dok, bagaimana pendapat Anda Dok? Kan kita berbangsa-bangsa bersuku-suku. Terus kan lagi perang Dok, Iran sama Israel Dok. Kira-kira yang menang siapa Dok? Kira-kira Dok. Kan katanya semalam tuh sampai ada ratusan drone ya terbang dari Iran ke Israel tuh menghantam Departemen Pertahanannya Israel.
Tahu Dok. nggak waktu Umar bin Khattab mau menaklukkan tentara Romawi apa Persia, dia bilang sama prajurit-prajuritnya sama jenderal, ya, kamu dimenangkan bukan karena tentara kamu yang hebat, bukan karena peralatan kamu yang hebat, tapi kamu dimenangkan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan kamu berkhianat nanti di dalam peperangan itu, kata Umar bin Khattab. Ya, nah itu pesan Umar bin Khattab dalam memberangkatkan pasukan perang. Iya dok. Ya, jadi kalau mau menang, niatkan semuanya karena Allah. Ya, jangan terbetik untuk melihat dunia. Nanti gampang disogok. Akhirnya pecah belah. Ya. Pecah belah akhirnya jadi apa? Kalah. Oh. Dan makanya udah dibilang surat 8 ayat 45, 46. Baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 45. 46. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, yaitu berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. 46-nya lanjutin. 46-nya, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Kamu bayangkan ya, 30.000 pasukan Khalid bin Walid melawan berapa? 150.000 pasukan Romawi. Bagaimana pada waktu itu ya Ja'far segala macam meninggal, banyak yang meninggal, terus udah gitu komandonya diambil sama Khalid bin Walid. Jadi menyelamatkan pasukan Muslim supaya nggak hancur. Ya, disitulah kehebatan Khalid bin Walid diuji. Bagaimana dia mengatur strategi perang yang tidak pernah terpikirkan oleh jenderal-jenderal sebelumnya. Dari situlah dia terkenal dan dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Ya, nah jadi harus cerdik. Jangan sampai kecerdikan itu nanti ya bisa dibeli sama dunia, dia terpecah belah. Kalau udah cerdik, ya, pasti menang. Insya Allah. Ya, kita lihat aja. Ya, Dok. sekarang kayak Israel kan nggak mungkin dibantu dari Amerika nih, karena Amerika lagi goyang nih. Perang dagang sama Cina dok. Ya, selain dia perang sama Cina tuh sudah gitu di negerinya juga lagi amburadul. Perang dagangnya duitnya nggak ada pemasukan. Ya, masuk pengusaha terkenal ini Elon Musk. Elon Musk itu lari dia, ya kan, dari Amerika. Wah, udah habis. Nah, kalau ini masuk Iran, lihat situasi begitu, oh udah. Dulu Konstantinopel dimenangkan apa? Dia strateginya bagaimana dari Eropa ini nggak mau bantu Konstantinopel. Eropa lagi kacau, ini lagi ini, semuanya lagi perang. Tadi taklukan Konstantinopel ini memang takluk kayak Ada pisang. ya, jadi gitu strategi ya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak mau tanya, udah jam 8:30. Oke.
Kita tutup. Ya, silakan Ya, tutup Dika. Dika. Baik, eh, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah spesialis onkologi konsultan yang telah membimbing kita di kajian ini dengan ilmu yang penuh hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan menjaga ketulusan beliau dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa lagi di majelis ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masa dokter punya dokter